kita masuk ke ini ya. Kemudian kita kalau menjahit pakainya itu pinset chirurgis, tahu kan chirurgis yang ada tajamnya ya. Kemudian needle holder ini, jadi nanti jarumnya kita nggak pegang pakai tangan, jarumnya harus di hold pakai ini, diklaim pakai ini, jadi jahitnya ya. Kemudian ada juga pinset anatomis ya, nanti juga buat kita ngambil pasa atau ngambil yang lain. Kemudian ini ada namanya gunting jaringan seperti ini yang dia agak melengkung ke atas. Jadi misalnya di luka ini ya ada jaringan nekrotik, jaringan yang mati yang warnanya hitam-hitam, itu perlu kita angkat dulu ya, karena kalau kita tidak angkat dia akan mempengaruhi jaringan yang lain. Jadi jaringan yang sehat akan ikut mati gitu, akan ikut terinfeksi seperti itu. Jadi kita harus mengangkat jaringan yang mati di dalam luka. Kemudian ini juga bisa kita gunakan untuk menggunting benang. Jadi kalau kita menjahit sudah selesai simpul satu, kita gunting, kemudian jahit lagi, kan jahitnya satu-satu ya. Kemudian sudah untuk alatnya, spet ini untuk injeksi bius lokal ya, anestesi lokal. Kemudian ini lidocain. Lidocain ini adalah obat anestesi. Sudah bisa cara menggunakannya kan? Kemudian ini cairan NaCl untuk irigasi dan membersihkan luka. Jadi kalau misalnya kotor sekali sampai dalam kotor, kemudian terbuka kotor, itu kita guyur. Tapi kalau tidak terlalu kotor, maksudnya hanya sedikit yang perlu kita bersihkan, itu kita pakainya kasa yang dibasahi sama NaCl ya, cukup dibersihkan pakai kasa. Kemudian di merentang, kalau kita perlu mengambil alat-alat yang steril, kemudian kita pakai tangan kita sudah nggak steril, berarti kita pakainya ambilnya pakai ini ya, karena ini dia di atas ini dia tidak steril, tapi dalamnya dia steril gitu ya. Kemudian ini untuk jarumnya, kalian sudah punya ya masing-masing jarumnya. Kemudian ini juga ada jenis jarum yang dibungkus satu-satu seperti ini. Kemudian ini betadin. Kemudian ini yang buat rendam alat-alat yang klorin mungkin ya, ini alat-alat yang sudah dipakai. Kemudian pasta, bengkok, dan alat-alat yang sudah dipakai atau sampah-sampah ya. Kemudian ini gunting buat flexor. Dan ini wadah-wadah untuk NaCl ya, kalau kita pakainya kasa yang isinya NaCl, kita tuangkan NaCl-nya di sini. Kemudian kita peras di sini untuk betadin. Kemudian ini perlak ya, jadi perlak ini wajib ada. Jadi kita harus melapisi bagian anggota tubuh yang akan kita jahit dengan perlak, biar nanti cairannya ke kemana-mana. Kan kita pasti pakai ini, pasti airnya akan cairannya akan mengalir seperti itu. Jadi pakai ini. Kemudian benang. Nah, benang ini yang jenis kayaknya harus diangkat. Ini seperti setelah ini sebenarnya terlalu kaku dan tebal ketingkat. Ya, kemudian ini adalah benang yang menyatu dengan kulit. Biasanya kalau yang menyatu dengan kulit yang tidak perlu diangkat, dia dalam bungkusan seperti itu, atau dia ada dalam kayak toples kotak yang besar yang tinggal ditarik-tarik seperti itu.
sudah ya semuanya. Splatter, sudah kan? Sudah. Oke, kita masuk langsung ke praktikumnya. Kita tidak pakai ini karena terlalu keras. Nanti pakai ini. Dibuka checklistnya semua, diperhatikan. Ya, yang pertama sebelum orientasi kita mulai dengan fase prainteraksi. Ya, kita siapkan alatnya semua itu masuk dalam fase prainteraksi. Kita siapkan alatnya semua, kemudian kita siapkan diri kita. Kemudian jangan lupa baca catatan keperawatan terlebih dahulu. Ya, namanya siapa? Dan jangan kita ke pasien tapi kita nggak tahu pasiennya siapa. Ya, biasanya kan walaupun dia sudah dalam keadaan gawat pasti ada anamnesis terlebih dahulu atau pengkajian inisial assessment namanya, pengkajian awal walaupun dia sudah dalam keadaan gawat. Kemudian setelah kita siapkan alat, kita siapkan diri. Apa yang harus kita siapkan dengan diri kita? Ada yang tahu? Cuci tangan. Ada yang tahu? Hah? Apa? Siapkan diri. Apa? Mencuci tangan. Ya, jadi analisa kelemahan dan kekuatan diri kita. Gitu. Kalau kita, misalnya kita orangnya tremor, gitu. Nanti kita butuh teman seperti itu. Kita orangnya tremor, atau kita suka panikan, gitu. Nah, itu yang harus kita siapkan di awal. Itu mungkin terjadi di saat awal-awal kalian menjadi perawat. Gitu. Kalian kalau misalnya besok jadi dinner seperti itu pasti ada ketakutan tersendiri. Jadi itu harus kalian siapkan dari awal. Kalian sudah menganalisa kelemahan dan kekuatan diri saya apa, ya. Kalian sudah mengeksplorasi fantasi dan ketakutan diri kalian apa, gitu. Jadi bukan hanya alat yang kalian siapin, diri kalian juga. Jangan sampai kalian tidak fit, lagi mungkin stres, kerjaan banyak, tekanan banyak, kemudian melakukan tindakan seperti ini, gitu. Jadi harus benar-benar dipersiapkan. Jadi kalian sampingkan dulu masalah-masalah stres kalian, baru kalian hadapi SDM, gitu ya. Maksudnya itu di prainteraksi. Jadi sebenarnya semua bisa dilakukan asal kita tahu prosedurnya. Kemudian kita sudah banyak melakukan pengalaman kita banyak seperti itu. Itu pasti akan enak kalau ini, gitu ya. Itu untuk fase prainteraksi. Kemudian siap bertemu dengan pasien, baru kita masuk ke fase orientasi. Memberi salam, assalamualaikum, selamat pagi bapak, gitu ya. Perkenalkan nama kalian siapa? Saya perawat Siti, saya perawat jaga pada pagi hari ini. Kedatangan saya ke sini untuk melakukan penjahitan luka di bagian tangan bapak, karena bapak habis jatuh dari motor. Kemudian ada luka yang terbuka, ada luka sobek di bagian tangan, dan itu harus dijahit. Tujuannya Pak, ini untuk mengurangi infeksi. Kalau misalnya tidak dijahit, ini malah akan infeksi dan lama sembuhnya, sehingga harus dijahit seperti itu. Ya, apakah Bapak bersedia atau Ibu bersedia? Kalau Ibu bersedia, kemudian kita lakukan. Lanjut ke fase kerja seperti itu. Ya, kita tanyakan kesediaannya, dia bersedia atau tidak, karena ada mesti yang masih ngeyel, nanti aja gitu, karena takut mungkin. Gitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar menjelaskan tujuan dan prosedur dari tindakan yang akan kita lakukan. Kemudian masuk ke fase kerja. Yang pertama adalah cuci tangan dengan malam. Kemudian kalau di IGD, jangan lupa kita jaga privasi dari klien. Kalau misalnya ada tirai, silakan ditutup seperti itu.
Silakan dilihat ya kalau saya ada yang terlewat. Kemudian kita atur posisinya pasien ya. Kalau di tangan kanan yang luka berarti kita di sebelah kanannya. Kalau di sebelah kiri berarti kita di sebelah kiri. Ya. Jangan sampai lukanya di sana kalian jadinya seperti itu, gitu ya. Jadi ini misalnya tangannya pasien yang harus kita jahit. Dan kita siapkan peralatan. Untuk yang pertama prinsipnya adalah bersih. Kemudian kita boleh dekatkan alat-alat yang kira-kira bisa ditaruh di sekitar pasien ya, biar kita tidak jauh mengambilnya. Kemudian kita perlamnya dulu. Permisi ya Bapak. Kemudian kita siapkan kasih. Ini ya, direndam. Kelihatan nggak? Atau sudah pernah membilas mengeringkan kasa? Gitu ya. Cukup 3 kalau lukanya tidak terlalu lebar, tidak terlalu besar, cukup 3 aja. Kemudian kita masukkan ke bak instrumen. Oke, sebelum kita masuk, kita nggak dapat spet baru ya, Dek? Soalnya ini spetnya jarumnya dulu. Boleh mintakan itu jarum. Jarumnya dia untuk membersihkan luka, gitu ya. Jadi nanti dipisah. Oke, ya. Kemudian kita sudah tadi siapkan kasanya, kemudian kita mulai membersihkan luka. Nah, ambil kasanya, cara membersihkannya itu hanya 1 kali usap. Jangan seperti ini, itu tambah menyakiti pasien gitu ya. Jadi sekali usap, buang, ambil lagi, sekali usap, buang, kemudian ambil, sekali usap, buang, gitu ya. Kemudian kita siapkan untuk anak.
Ya, jadi kalau ada cairan di atas jangan diginiin. Oh, diputar. Diputar. Kalau sekali putar ini dia jatuh semua. Gitu ya. Oh, digini-giniin rawan pecah. Gitu ya. Pakain. Dimiringkan. Jarum kan dia apa ya? Kayak ada sudutnya gitu kan. Yang ininya, yang apanya ya? Yang miringnya tuh dia hadapin ke bawah. Dia ambil. Dipastikan jangan ada udara yang masuk. Ya, gitu. Kemudian selanjutnya apa? Sudah disiapkan? Selanjutnya desinfeksi dengan betadine. Ya. Kita ambil pakai kasa, kemudian celupkan, kemudian diperas. Ini saya tidak banyak-banyak ya, karena nanti berbekas di situ. Ya. Cara desinfeksinya, sentral dulu, sentral lukanya, baru ke perifer. Jadi kalau tadi kita membersihkan areanya, ini kita agak luas. Jadi kalau tadi satu arah gini, ini kita memutar, ya. Kita memutar. Kemudian kita mulai dari sini dulu, kemudian kita putar. Paham? Tapi pelan-pelan ya. Oke. Sudah. Kemudian kita anestesi. Pak, ini saya mau bius di sekitar lukanya biar nanti pas jahit tidak akan terasa sakit. Ya, mungkin ini sakitnya hanya di sini saja pas saya tusukkan jarum ke kulitnya Bapak. Seperti itu. Nanti Bapak boleh tarik nafas atau perbanyak berzikir seperti itu ya. Kita anestesi, misalnya luas lukanya seperti ini, kita akan 4 kali tusuk. Ya, ini kalau tusuk di sini di bagian apa? Injeksinya injeksi apa? Sudah belajar kan injeksi? Suputan. Ada yang lain? Nah, ini suputan ya. Kalau muskulo itu di otot. Kalau intrakutan itu hanya di bagian epidermis, ya, lapisan kulit paling atas. Gitu. Jadi kita pakainya ini adalah injeksi suputan. Oke, kita tusuk 4 kali, mulai dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya suntik ya Pak. Silakan tarik nafas gitu. Nah, kita masukin. Berapa derajat? 45. Ya, masukin. Kemudian harus di apa dulu? Aspirasi dulu. Sudah benar. Terus kita suntiknya sambil ditarik. Sudah? Hah? Di lukanya? Di sini. Sini berdiri aja. Ini kan tadi sudah saya ke sana. Sekarang saya yang bagian sini. Nah. Suntik. Aspirasi. Masukin. Ini dibagi 4 ya isinya. Jadi pelan-pelan. Gitu. Kemudian sini. Sini aspirasi, masukin sambil ditarik keluar. Gitu. Kemudian sisi yang satu. Nih. Diaspirasi, masukin,
sambil ditarik keluar, habiskan aja. Terakhir. Udah? Atau saya ulangi lagi? Sudah? Jadi 4 kali tusuk. Kalau lukanya, ini sambil saya jelaskan ya. Kalau lukanya misalnya setengah dari ini, setengah panjang ini, kita boleh langsung anestesi dari tengah-tengah luka 2 kali. Kalau lukanya cuma setengah dari luka ini, gitu ya. Jadi itu satu luka. Iya, tergantung lukanya. Nggak mungkin kan lukanya cuma misalnya jadinya cuma 2 jahitan, terus kita tusuk 4 kali, kasihan. Kalau cuma 2 jahitan kan biasanya yang kena pisau, kena apa gitu ya, itu 2 kali aja. Sekali pun bisa. Kalau misalnya kalian sudah terbiasa, kalian tidak perlu menarik keluar. Jadi seperti ini. Waktu di aspirasi itu keluarnya bukan darah tapi kayak gendut. Iya, kalau keluar darah berarti bukan suputan, berarti cabut, pindah cari lain. Karena kita bukan ke vena. Dia nanti kalau ke vena, nanti dia reaksinya lain. Kalau obat yang sudah ditentukan dia intravena, nggak boleh dimasukkan ke intrakutan, subkutan, nggak bisa. Dia punya ininya masing-masing. Jadi nanti reaksinya akan berbeda. Nanti resikonya, saya nggak tahu masing-masing obat tuh punya resiko masing-masing. Saya obat tetes mata nggak boleh kan diminum oral gitu. Prinsipnya seperti itu. Ya, jadi kalau kita aspirasi terus darah yang keluar, berarti kita tidak boleh ini masukin obatnya, cabut, cari tempat lain. Kalau gitu nanti dia bukan ke bagian areanya sini, dia masukin nanti ke vena, ke pembuluh darah, gitu ya. Sudah semuanya? Ibu minta diulangi di video. Yang mana? Yang musik 4 kali. Diulangi sininya. Nah, aku ambil ini aja buat alirannya ya. Ya, aspirasi sudah benar, masukkan sambil ditarik keluar. Kemudian yang satu. Sini. Masukin sambil ditarik. Kemudian yang terakhir. Masukin sambil ditarik. Jangan kalian taruh sini di sini ya, di lukanya. Karena kan kita akan di sini. Jadi Pak sakit nggak? Sakit nggak kita ini? Kita tanyakan. Kalau dia sudah tidak merasakan sakit, berarti obatnya sudah ada reaksinya. Kemudian ini misalnya